Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain masuk surga. Amin. Yang enggak semangat masuk angin. Jangan ya ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke masjid ini semoga menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat, dan khusus sahabat kami Ustadz David Khalik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Amin. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah berkahi harokahnya. Amin. Dan semua Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semoga Allah berikan kehidupan yang barokah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Bareng saya Taufik Al-Miftah. Amin ya rabbal. Bareng kru iNews TV. Amin. Dan bareng host kita Ustadz David Khalik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan cuman amin, daftar ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengintip rumah tangga manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik adalah ini rumah tangga yang terbaik, tapi rumah tangganya ternyata ada masalah. Subhanallah. Dan ini yang membuat Quran surah Al-Ahzab turun. Jadi ibu bapak kalau mau tahu latar belakang Quran surah Al-Ahzab 28-29 turun itu apa? Ternyata karena ada permasalahan dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Istri-istri Nabi 9 orang saat itu. Istri Nabi itu ada 11, yang 2 sudah meninggal dunia. Maka yang menemani Nabi ada 9 orang. Ada yang karakternya cerdas dan suka mengajar Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ada yang suka tahajud, suka qiyamul lail, suka puasa, Ibunda Hafsah radhiallahu anha. Ada yang pandai memasak, namanya Ummu Salamah. Jadi kalau ibu-ibu yang pintar masak, ini sunnahnya Ummu Salamah. Tapi perempuan sekarang banyak tuh sukanya beli, sukanya jajan, tapi nggak bisa masak, ada? Nah, itu namanya ummu kuliner. Yang penting ada ummunya. Subhanallah. Nah 9 istri-istri Nabi ini kumpul. Dalam rangka apa? Ternyata mereka minta kepada Rasulullah SAW agar ditambahkan kuota nafkahnya. Demo ini minta tuntutan, ya Rasul tambahkan nafkah kami. Ada yang minta tambahkan dapur kami. Nah ternyata memang perempuan itu kalau soal keuangan minta tambahan itu pernah dialami oleh istri-istri Nabi. Subhanallah. Nah ketika terjadi konflik seperti itu turun ayat. Nah apa ayatnya? Ini yang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi dan Nabi berbicara kepada istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Hei istri-istriku, kata Nabi, kalau seandainya kalian menginginkan dunia dan perhiasannya. Ya, ini istri Nabi minta dunia ditambahkan nafkah tadi, harta atau perhiasannya apapun. Itu perhiasan yang dia suka. Maka kata Nabi, fata'alaina, kesini kata Nabi. Ummatikunna wa sarih kunna sarohan jamilan. Aku akan memberikan kesenangan, dikasih tuh kesenangan, atau dicerai dengan cara yang baik-baik.
Kemudian yang kedua ayatnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kata Nabi, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, jadi kalau yang dicari ridha Allah, yang dicari adalah Rasulullah atau negeri akhirat, maka janji Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ajran azima, pahala yang besar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dari ayat ini ada 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, kata para alim ulama, ternyata dikatakan fitrahnya perempuan itu memang suka dengan harta. Itu fitrahnya perempuan. Makanya ibu, jujur, ibu kalau saya kasih pilihan, lebih suka emas atau emas-emas? Hah? Nggak suka emas ya? Nggak suka emas-emas, sukanya emas. Nah, itu perempuan fitrahnya begitu. Itu pelajaran pertama. Jadi tidak salah kalau perempuan suka dengan harta. Tapi hartanya jangan sampai melalaikan dia dari tugas utamanya sebagai seorang wanita. Yang kedua, ya, kata para ulama, ternyata tidak ada satu rumah tangga pun di atas muka bumi ini, sampai itu pun rumah tangga para nabi, yang tidak ada masalah dalam rumah tangga. Nggak ada itu. Kita lihat sejarah. Nabi Adam punya masalah dengan Hawa, makanya dipisahkan. Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Nabi Lut, istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim juga punya masalah dengan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW punya masalah dengan istri-istrinya. Jadi kalau rumah tangga ibu tidak pernah ada masalah, itu bukan rumah tangga namanya, itu rumah hantu. Ya, punya rumah tangga nggak mau ada kekurangan makanan, pokoknya makanan harus ada terus. Itu rumah makan, bukan rumah tangga. Rumah tangga isinya nangis terus, nggak pernah ada bahagia. Itu namanya rumah duka. Makanya kalau rumah tangga itu ada dinamika, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan, itulah rumah tangga. Yang ketiga, pelajaran dari ayat ini, kata para ulama, walaupun perempuan itu fitrahnya suka dengan harta, tapi kalau perempuan memiliki laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik akhlaknya, maka perempuan akan lebih memilih laki-laki yang soleh dibandingkan dengan harta. Makanya ibu, saya tanya, ibu pilih mana? Punya suami ganteng, kaya, tapi akhlaknya buruk, dengan suami yang wajahnya biasa saja, dari belakang kayak Sahrukan, dari depan kayak Sahrudin, tapi baik, soleh, dan suka berbagi, tidak pelit sama istri. Ibu pilih yang mana? Ada yang jawab pilih yang ganteng, yang kaya, persis seperti Ustadz David katanya. Subhanallah. Nggak ada pilihan itu ibu. Maka 3 hal ini yang kita bisa ambil dari ayat 28-29. Mudah-mudahan walaupun ibu fitrahnya suka dengan harta, tapi tidak melalaikan kewajiban ibu sebagai seorang wanita yang solehah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.